Halo, selamat sore Tribuners. Apa kabar Anda pada sore hari ini? Dan senang sekali harus kembali hadir menyapa Tribuners. Semoga Tribuners dimanapun Anda berada tetap sehat selalu. Dan Tribuners, untuk live streaming kita pada sore hari ini akan disiarkan selama 30 menit ke depan melalui 3 channel Tribun Jogja. Dan untuk tema live streaming pada ngobrol seru sore hari ini Tribuners, temanya adalah kampanye Yes Kerumunan No. Dan untuk membahasnya lebih jauh, terkait tema kita pada sore hari ini, kita juga sudah menghadirkan satu narasumber dari Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU DIY Ahmad Sidki. Bagi Tribuners yang punya pertanyaan seputar topik kita pada sore hari ini, kampanye Yes Kerumunan No, silahkan tinggalkan komentar saja melalui bisa lewat Facebook, lewat Instagram maupun lewat YouTube, dan nanti akan dibahasnya di akhir acara. Kita akan menyapa dulu. Selamat sore Pak Sidki. Selamat sore, Mbak Noris. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Mbak Noris juga sehat ya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu, dan semoga juga Amin. untuk Tribuners yang di studio maupun dimanapun di rumah juga dalam keadaan sehat selalu. Oke, Pak Sidki, sebelum kita membahas lebih jauh ya Pak ya seputar tema kita kampanye Yes Kerumunan No. Nah, tahapan yang sedang berlangsung pada saat ini apa ini Pak? Ya, Pilkada 2020 atau pemilihan serentak 2020 ini saat ini sudah masuk pada tahapan yang cukup strategis ya, yaitu tahapan masa kampanye. Ya, masa kampanye ini akan berlangsung selama 71 hari, Mbak. Mulai tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember nanti. Jadi ada waktu selama 71 hari peserta pemilihan, pasangan calon, tim kampanye atau partai politik pengusung itu untuk melakukan sosialisasi dan kampanye ya, meyakinkan publik melalui penyampaian visi misi dan programnya. Begitu. Oke. Nah, selama 71 hari ini Pak ya masa kampanye nih Pak ya. Nah, karena ini kan situasinya pandemi Pak ya, tentu tidak boleh mengumpulkan massa dan lain sebagainya. Lalu mekanisme ataupun kampanye ini seperti apa ini Pak? Ya. Yang bisa dilakukan oleh paslon? Begini, jadi dalam Pilkada 2020 ini di mana dilaksanakan di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir ya, bahkan kita melihat datanya semakin hari malah grafiknya semakin meningkat ini Mbak. Nah, karena itu KPU mengeluarkan kebijakan melalui peraturan KPU nomor 6 tahun 2020, kemudian PKPU nomor 10 tahun 2020, dan terakhir PKPU nomor 13 tahun 2020. Nah, ketiga PKPU ini adalah kebijakan terobosan yang dikeluarkan oleh KPU untuk mengatur pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID ini. Nah, jadi disitulah diatur semua protokol kesehatan bahwa semua tahapan pilkada ini dilaksanakan harus dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah, saat ini tahapannya kampanye misalkan ya, kampanye. Nah, kampanye kenapa kita katakan bahwa silahkan ya peserta pemilihan calon itu kampanye, tetapi tidak boleh melakukan dengan cara kerumunan. Nah, karena itu kampanye yes ya, kerumunan no. Nah, ini sebagaimana diatur dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 bahwa bentuk kampanye yang ada 3 bentuk kampanye ya yang selama ini biasanya diikuti oleh kerumunan massa atau kerumunan para pendukung itu. Misalkan kampanye dalam bentuk rapat umum, kampanye dalam bentuk konser ya, kemarin sempat ramai ya, KPU membolehkan konser dan sebagainya. Nah, KPU secara tegas melalui PKPU ya nomor 13 2020 ini melarang ya semua jenis bentuk kampanye yang itu mengakibatkan kerumunan massa. Termasuk juga nanti ketika dilaksanakan debat. Debat itu ya biasanya kan juga diikuti ya debat itu oleh pasangan pendukung ya. Ada supporter pendukung ikut ke studio dan sebagainya. Mulai saat ini ya dalam Pilkada 2020 ini dilarang mereka itu ikut. Yang boleh ikut hadir masuk dalam forum debat itu hanya pasangan calon,
hanya tim kampanye itu pun dibatasi jumlahnya hanya 4 orang. Kemudian Bawaslu dan KPU itu sendiri. Jadi tidak boleh lagi membawa massa pendukung sehingga di situ akan menimbulkan kerumunan. Termasuk juga dialog terbatas. Ya, dialog terbatas, tatap muka, kunjungan lapangan. Nah, itu memang tidak dilarang ya. Tetapi KPU menyatakan bahwa ini didorong atau diutamakan melalui pertemuan daring. Ya, melalui pertemuan daring. Tetapi apabila di sebuah daerah itu tidak dimungkinkan untuk melakukan pertemuan daring karena soal infrastruktur, internet dan sebagainya, silahkan melalui pertemuan luring, tetapi harus dengan protokol COVID yang ketat. Nah, jadi ini sangat strict kita ya mengatur karena apa? Kita ingin Pilkada 2020 ini terselenggara, tetap berjalan, pesta demokrasi lokal tetap berjalan, tetapi keselamatan warga itu juga tetap terjamin. Jadi ini yang harus digarisbawahi saya kira, Mbak Noris. Oke. Nah, mungkin terkait dengan aturan kampanye di masa pandemi seperti saat ini Pak, apakah udah ada checklistnya Pak, petunjuk teknisnya, dan itu bagaimana tuh Pak, kayak checklist yang mengatur kampanye? Ya, kalau petunjuk teknisnya ini belum keluar ya, tetapi bagi peserta pilkada, bagi pasangan calon, bagi tim kampanye, bagi partai politik, saya kira sudah cukup mengacu pada PKPU nomor 13 tahun 2020 itu. Nah, karena di situ sudah secara eksplisit menegaskan bahwa kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang selama ini biasanya dibolehkan, ya, seperti rapat umum, bazar dan sebagainya itu, kegiatan olahraga dan sebagainya, saat ini itu dilarang. Ya, dilarang keras karena sekali lagi ini berdasarkan evaluasi, Pak ya, evaluasi dari pelaksanaan pendaftaran calon kemarin. Ya, pada tanggal 4, 5, 6 September itu kan kita menerima pendaftaran calon. Kita sudah membuat aturan bahwa yang boleh masuk dalam pendaftaran itu hanya pasangan calon, tim kampanye atau LO. Tetapi yang terjadi apa? Di luar ruangan mereka itu juga mengikut sertakan atau diikuti oleh pendukungnya. Sehingga yang terjadi ada kerumunan massa di luar kantor KPU. Nah, ini menjadi catatan penting sehingga apa? Masyarakat menjadi khawatir dengan pilkada. Ya, bahkan ada beberapa pihak yang meminta untuk ditunda. Karena apa? Karena soal kerumunan itu. Nah, karena itu melalui PKPU 13 ini KPU secara tegas menekankan